Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas Tri Hamadi pimpin doa. Marilah berdoa dalam acara. Berdoa selesai. Setelah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tri Hamadi telah memimpin doa kita pagi ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dilihat di kiri kanannya, apakah sudah rapi, sudah bersih, sudah ya. Ya, karena sebelum mulai pembelajaran, lebih baik dan utamanya kita ada di tempat kita ini tempatnya yang bersih dan rapi, sehingga kita dapat fokus dalam pembelajaran ya. Pano jangan ngobrol aja Pano. Ya. Oke, nah hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi materi kita hari ini adalah yaitu pengenalan coding dan cara berpikir komputasional. Nah, apakah ada yang tahu apa itu coding? Enggak, Pak. Tidak ada? Tidak. Oke, nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dasar coding. Yang kedua yaitu mengidentifikasi konsep dasar cara berpikir komputasional. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Kemudian, nih Bapak mau tanya nih, Pak mau tanya, apakah di sini ada yang sering bermain HP? Ada. Nah, ya coba di Pano sering main HP apa aplikasinya? FM, main game ya. Kalau Bayang? TikTok ya. Iya, nah jadi ya kalau kalian sering bermain HP ya, misalnya kalian membuka TikTok ya, TikToknya tentang misalnya tentang mancing ya. Jadi yang kalau kalian ketik tentang mancing, semua TikToknya atau isi di dalam TikToknya itu biasanya semuanya mancing semua ya. Misalnya di Instagram, kalau kalian bukanya tentang apa pembelajaran atau tentang lingkungan, pasti kebukanya tentang lingkungan. Jadi itulah yang dinamakan yang namanya coding itu tadi ya. Nah, misalnya kalau yang misalnya begini, kalau contoh cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional itu adalah cara berpikir sesuai komputer. Nah, kemudian seperti tadi, kalau HP kenapa bisa jalan sendiri dia? Misalnya ketika jadi kalian pasti langsung ngetiknya jadi K. Kalau A ngetiknya jadi A. Jadi yang namanya HP komputer itu bekerja sesuai yang kita instruksikan. Oke. Nah, ini contoh cara berpikir. Anggap saja Pak Alves adalah robot. Ya, Pak Alves ini robot yang akan diperintahkan mengambil pulpen. Pak Alves akan taruh pulpen di atas meja. Ya, instruksikan secara jelas karena robot tidak menebak dengan pikiran sendiri. Jadi robot itu nggak ada berpikir dengan sendirinya, dia dikendalikan oleh manusia. Oke, coba nanti tunjuk tangan yang bisa yang memerintahkan Alves ya, coba, ayo.
Apa coba? Misalnya, nah coba ya siapa yang bisa? Anggap saja Parves ini robot, coba. Coba Madi. Pak, tolong ambilkan pulpen. Mohon maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Yang lain? Apa? Ayo. Ayo. Pak, tolong ambilkan penghapus. Mohon maaf, saya tidak bisa mengerti apa yang Anda maksud. Ada lagi, berarti masih salah. Berarti komputernya tidak mengerti. Tidak mengerti. Ada lagi, coba. Tidak? Tidak ada. Jadi cara berpikir komputasional itu harus detail. Misalnya begini, misalnya pakai robot, itu pulpen ya. Maju 3 langkah, 1, 2, 3. Ulurkan tangan, ulurkan tangan. Ambil pulpen, ambil pulpen. Jadi kalau yang seperti yang tadi kalian instruksikan, maka komputer tidak bisa bekerja dengan baik karena instruksinya tidak jelas. Begitu ya. Oke, sampai di sini paham? Kemudian, nih, coba seperti yang Bapak bilang tadi. Coba tunjuk tangan siapa yang bisa menginstruksikan kelinci ini sampai ke wortel tadi. Ayo, coba tunjuk tangan. Ayo. Coba. Ayo, seperti apa tadi, maju 3 langkah, ke samping kiri 2 langkah, samping kanan 3 langkah. Nah, seperti itulah wortel apa kelinci ini bekerja. Coba tunjuk tangan, ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ini coba tunjuk tangan, ayo apa? Gimana lur? Maju 1 langkah. Maju 1 langkahnya kemana? Ke arah samping atau ke arah depan? Ya, maju ke depan 1 langkah. Berarti dia ke sini. Terus, yang lain. Apa Fikri? Ke samping mana? Samping sini nggak bisa. Samping kiri 1 langkah. Terus udah di sini. Terus apa lagi? Ya, Dano. Ke bawah mana? Nah, jadi komputer itu bisa membaca kalau instruksinya jelas. Contohnya begini. Kelinci ke samping kiri 1 langkah, dia akan ke samping kiri 1 langkah. Kalau ke samping aja dia bingung komputer itu ya. Terus habis dari sini maju ke depan 2 langkah, 1, 2. Ya. Kemudian dari sini maju ke samping kiri berapa langkah? 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Tapi di sini bagaimana instruksinya? Hah? Maju 1 langkah. Maju 1 langkah, maju kemana? Maju ke atas 1 langkah. Terus maju 1 langkah lagi sampai di. Jadi maksud Parves adalah berpikir komputasional itu adalah berpikir secara detail ya, secara komputer. Sampai di sini paham? Oke, nah, apa yang pertanyaan pemancingnya? Apa yang terjadi jika perintah atau instruksi tidak jelas? Tidak bekerja, tidak melaksanakan atau tidak jadi. Yang kedua, apa yang komputer butuhkan agar bekerja dengan benar? Instruksinya harus jelas. Oke, sudah paham ya? Nah, sekarang apa itu coding ya? Coding tadi proses memberikan instruksi kepada komputer disebut dengan coding. Jadi kalian proses memberikan instruksi itu namanya coding. Untuk membuat instruksi yang benar, kalian perlu belajar cara berpikir komputer.
komputasional. Komputasional tadi apa? Berpikir cara Pak. Nah, jadi dengan coding kita bisa membuat komputer melakukan berbagai hal. Mulai dari membuka kalkulator, memutar lagu, sampai membuat robot bergerak. Tapi ingat, komputer hanya akan mengikuti apa yang kita tulis, bukan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kalian misalnya membuat sebuah instruksi, instruksinya harus jelas. Di dalam komputer itu dia harus jelas. Kalau misalnya nanti kita akan praktekkan instruksi cara membuat bahan-bahan dan cara membuat teh yang ini sudah Bapak siapkan ya. Tujuan belajar kita melatih cara berpikir logis dan terstruktur. Mungkin kalian kalau misalnya berpikir logika atau terstruktur itu kadang kurang nyambung kan? Nah ini tujuan kita belajar ya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Jadi kalau kalian ada permasalahan, kalian bisa ya memecahkan masalah itu secara urut atau secara detail. Kemudian yang ketiga, membuka peluang karir masa depan di dunia teknologi. Kalau kalian belajar coding, biasanya Pano jangan ribut, Pano ya. Kalian biasanya kan main FF si Pano kan? Terus apa lagi biasanya? IG, terus TikTok. Nah, Instagram. Kalau kalian bikin ini, CapCut misalnya ya. Kalian kan sekarang masih dalam tahap menjadi pengguna. Siapa tahu nanti kedepannya kalian itu akan menjadi pembuatnya. Kalau sekarang kalian main FF cuman download ya, mungkin nanti kalian bisa bikin yang namanya program permainan sendiri. Nah itu perlunya kita belajar coding ya, menjadi kreatif dan produktif bukan hanya sebagai pengguna yang Bapak bilang tadi ya. Kalau sekarang kita cuma bisa bermain TikTok atau bermain FF, mungkin setelah nanti kalian bisa membuat permainan sendiri. Oke, sampai di sini paham? Nah, ini berpikir komputasional ada di komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Tapi ini nanti untuk pembelajaran minggu depan kita akan bahas secara lebih lanjut tentang berpikir komputasional. Oke, sudah. Jadi sekarang Bapak akan bikin grup ya. Ya, anak-anak semua, sekarang kita akan kerja kelompok ya. Kemarin sudah Bapak bagikan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, di sini sudah Bapak bawakan bahan-bahannya ya. Ada kopi, ada gula, ada teh, ada teh jus, ada air panas, ada air dingin, ada gelas dan ada sendok. Nah, sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya dulu. Silakan kalian diskusi ya. Untuk kelompok 1 cara membuat teh ya, teh. Kelompok 2 cara membuat kopi ya. Kelompok 3 cara membuat teh jus ya. Nah, tulis nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis nama-namanya, kemudian cara-caranya seperti yang tadi sudah dicontohkan ya. Nah, di sini ada gelas, ada air panas ya. Di sini kalau air panasnya bisa dicetak begini nah. Ya, jadi jangan sampai salah instruksinya ya. Nah, untuk membuat itu nanti tulis seperti yang Palpes tadi, misalnya maju 1 langkah, ulurkan tangan. Nah, itu instruksi yang kalian instruksi yang kalian tulis itu harus jelas.
namanya. Kelompok 1 ditulis. Nah, setelah tulis nama kelompoknya, coba perhatikan baik-baik. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Setelah ditulis, tadi kan ini teh ya, cara membuat teh, cara membuat apa? Kopi itu cara membuat teh jus ya. Di sini ada bahannya. Silakan ditulis instruksinya tadi ya, misalnya maju 1 langkah, ulurkan tangan atau apa, harus jelas. Kemudian nanti masing-masing kelompok maju perwakilan 1 orang, kelompok lain menjadi robotnya. Ya, jadi ada 2 orang nanti di sini, yang satu jadi robot, yang satu membaca instruksi. Paham ya? Nah, silakan didiskusikan instruksinya. Kelompok 1 gimana? Aman ya? Ya, kelompok 3. Ingat ya, untuk memberikan instruksinya tidak boleh sekaligus, harus satu-satu. Contohnya, ambil gelas, ya, terus ambilkan sendok seperti itu ya. Dibaca lagi karena nanti yang menjadi robotnya adalah dari kelompok lain. Jadi kalau yang menjadi robotnya tidak paham instruksinya, maka bahan-bahannya atau apa yang akan dia kerjakan itu menjadi tidak jelas. Ya, jadi silakan dibaca lagi. Oke, baiklah, sekarang waktunya presentasi dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusinya adalah Tri Ahmadi. Sedangkan yang menjadi robotnya adalah Pak Is dari kelompok 3. Coba kita dengarkan bersama-sama. Ayo, silakan. Siapkan kopi, ulurkan tangan, ambil gelas. Nah, kan bingung, komputer robotnya bingung. Jadi untuk membuat instruksinya harus satu-satu. Ayo, ulang lagi. Siapkan kopi. Taruhkan ke atas meja. Ya. Lalu ulurkan tangan, ambil gelas. Ulurkan tangan, ambil gelas. Letakkan di atas meja. Terus ambil sendok. Ambil gula 1 sendok. ya. Angkat, tuangkan ke gelas. Terus kamu jangan ini kalau nggak ada instruksi dari dia, gini aja nah. Ayo. Angkat sendok. Ambil kopi 1 sendok. Ya. Tuangkan ke dalam gelas. Ambil air panas. Letakkan ya, terus Letakkan di atas meja. Buka tutupnya. Terus Pencet tombolnya. Dan tuangkan ke dalam gelas. Angkat dan tuangkan ke dalam gelas. Berapa sini? Sampai penuh. Penuh banget gitu. Sudah. Lalu taruhkan termos ke atas meja. Ambilkan sendok. Dan aduk sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, coba kelompok
kelompok 3, apakah ada yang masih kurang dari instruksinya? Ya. Ya. Tadi tapi robotnya ini inisiatif, harusnya robot itu jangan inisiatif ya, karena sesuai dengan instruksi. Jangan kalau tutup termos, tutup, jangan nggak disuruh tutup, itu bukan cara berpikir komputer namanya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan duduk. Ya, tadi kelompok 2 sudah presentasi, sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan instruksinya atau lembar kerjanya yang akan mau dibacakan oleh Farid. Sedangkan robotnya adalah Cynthia dari kelompok 1. Yang lain silakan menyimak apa saja yang kurang dari instruksinya. Silakan Farid. Ulurkan tangan ke depan. Lalu ambil gelas, taruh di meja. Ya. Lalu ambil teh jus. Lalu buka kemasannya. Ya. Terus Lalu tuang ke gelas. Terus ambil air dingin. Nah, ya. Bukunya masih dipegang komputer karena nggak disuruh taruh. Ayo, ambilkan air dingin. Terus Buka tutupnya. Tuang air ke gelas sampai penuh. Ya, ada penuh. Terus Lalu ambil sendok. gimana? Terus ya, taruh dulu. Nanti dikoreksinya apa aja yang kurang ya. Ambil. Terus. Lalu aduk ke arah kanan 10 kali. Ya, lalu arah kanan 10 kali. Aduk apa? Ingat ya? Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 3, apakah ada yang dikoreksi? Apa aja yang kurang tadi? Lupa menaruh gelas, lupa menaruh botol. Taruh botol dulu di atas meja. Lalu lupa menaruh kemasan. Sobek, apa tadi dia bilang tadi? Ya, buka kemasannya harus sobek di bagian ujung kemasan. Tuangkan. Begitu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi ini tadi sudah kelompok 3 yang presentasi. Sekarang kelompok 1 dengan perwakilannya adalah Cynthia Wijaya. Dan robotnya dari kelompok 2 yaitu Khairul. Silakan. Ulurkan tangan ke depan. Lalu ambil gelas dan letakkan gelas ke atas meja. Ambil 1 buah sendok. Lalu ambil 1 sendok gula pasir. Lalu angkat. Tuangkan ke dalam gelas. Angkat sendok dan ambil 1 sendok teh. Ya. 1 sendok teh banyaknya. Ya, terus. Lalu angkat. Lalu tuangkan ke gelas. Lalu angkat sendok. Kemudian ambil termos. Gimana terus? Ya, terus Taruh sendok. taruh sendok. Ya. Kemudian buka tutup termos.
Terus Lalu pencet tombol termos. pencet teman-teman. Ininya gimana ini, komputer nggak bisa ini. Ya, taruh ini berarti kurang nanti ya dimensi. Terus Dan tuangkan air ke dalam gelas. berapa itu? Hingga penuh. Ada. Kalau nggak ngomong ya ada. Mana tadi ini? Terus lihat komputernya, robotnya. Diem aja robotnya. Lalu taruh termos. Taruh termos. Terus Nah itu nggak dilepas tangannya. Terus Kemudian ambil sendok, ambil sendok, taruh di gelas. taruh di gelas, Kemudian aduk ke arah kanan hingga 7 kali. 7 kali. Lalu angkat Angkat. sendok, taruhkan ke atas meja. Sudah. Lalu pencet tombol termos, ambil tutup termos, tutup termos. Tepuk tangan untuk kelompok. Enggak mampu. Ya, apa aja yang kurang? Kurang detail apa aja yang kurang? Coba. Ya, apa ininya misalnya? Sendoknya lupa ditaruh tadi kan? Terus apa lagi? Ininya lupa ditaruh juga ya. Kemudian harusnya ditutup dulu termosnya tadi kan? Nah, gitu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak tadi semua kelompok sudah presentasi. Nah, tadi kita sudah belajar cara berpikir komputasional. Nah, masing-masing kelompok sudah mempraktekkan. Ada yang menjadi robot, ada yang membacakan instruksi. Nah, sekarang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa? Coding. Ya, coding itu adalah berpikir secara komputasional. Kemudian apa lagi? Kita belajar bahwa komputer tidak bisa melakukan apapun kecuali apa yang kita instruksikan. Gitu ya. Nah, jadi refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang apa? Tentang coding, betul. Tentang apa lagi? Berpikir komputasional. Jadi anak-anakku, untuk hari ini pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, materi coding dan berpikir komputasional cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang apa saja yang ada di dalam materi cara berpikir komputasional. Tadi misalnya ada komposisi, algoritma. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan. Untuk tugasnya tidak ada. Ya, untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ketua kelas silakan pimpin berdoa. Marilah Tuhan kita membaca doa. Berdoa selesai. Ya, jadi terima kasih Ketua kelas sudah memimpin doa. Pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.